Kata aku sih siapin dulu nasi yang banyak kalau masak menu yang satu ini. Nah, walaupun cuma masakan sederhana, ini tuh berhasil bikin nambah nasi berkali-kali. Nah, oke deh, jadi pertama-tama kita rendam dulu setengah kilogram cumi asin dengan air panas. Kebetulan tadi tuh di pasar dapetnya cumi yang gede-gede kayak gini. Jadi biar nggak kegedean banget, bagian kepalanya mau aku pisahkan. Dan jangan lupa juga bagian plastik sama kulit luarnya ini kita buang aja. Terus lanjut mau aku cuci sampai benar-benar bersih. Sebenarnya kalau untuk bumbunya tuh simple banget guys, cuman pakai bawang putih, cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Dan untuk bumbunya juga cukup kita chopper kasar aja, jadi nggak perlu tuh repot-repot ngulek bumbu. Nah oke deh, kalau bawang putih, cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijaunya udah selesai dichopper, tinggal kita tumis aja di minyak yang udah bener-bener panas. Tumis dulu sampai perbumbuannya ini udah nggak bau langu, baru deh kita tambahkan dengan saus tiram, garam, penyedap dan sedikit MSG. Aduk sampai tercampur merata, lalu kita masukkan cumi yang udah kita bersihkan tadi. Itu nggak aku tambahin air sama sekali. Oh iya, dan kalian kalau nggak suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya guys, karena sumpah ini tuh bener-bener meledak banget di mulut. Pedes gurih nagi yang bikin gak pengen berhenti makan. Makanya wajib siapin nasi yang banyak kata aku juga. Kalian jangan lupa di-cook di rumah dan selamat mencoba. Di umur berapa kalian baru tahu kalau ternyata bubuk koya tuh terbuat dari kerupuk udang dan bawang putih bubuk? Mana bikinnya tuh gampang banget, tinggal dicoper aja kerupuk yang udah digoreng dan juga bawang putih bubuk. Nanti hasilnya tuh bakal kayak gini nih. Tapi kayaknya kurang lengkap deh kalau udah ada bubuk koya tapi nggak ada sotonya. Jadi langsung aja aku mau lumuri setengah kilogram ayam dengan desaku kunyit bubuk. Lalu kita diamkan dulu selama 5 menit. Dan sembari nunggu itu kita siapkan aja bumbunya. Ada bawang merah, jahe, lengkuas, bumbu serbaguna desaku marinasi. Kasih sedikit air lalu tinggal kita haluskan aja pakai blender dan ditumis di minyak panas. Tumis dulu bumbunya ini sampai setengah mateng, lalu kita tambahkan lagi dengan bumbu aromatik, daun jeruk dan juga serai. Tumis kembali bumbunya sampai bener-bener wangi tanak dan mateng, baru deh kita masukin ayam yang udah dicuci bersih. Biar bumbunya tuh lebih meresap, jadi ayamnya ini mau aku tumis dulu sampai berubah warna. Lalu kita tambahkan air, irisan daun bawang, sedikit gula, desaku bawang putih bubuk dan ladaku merica bubuk. Aduk semuanya sampai tercampur rata, lalu kita masak dulu dengan panci tertutup selama 10 menit. Nah biar sotonya ini makin komplit, jadi aku mau bikin dulu sambal dadaknya. Untuk sambalnya ini tuh aku mau rebus aja cabai rawit, cabai keriting, bawang merah dan juga bawang putih. Lalu kita rebus aja sampai layu, terus pindahin ke cobek. Karena mau aku tambahkan dengan sedikit garam dan juga MSG. Lalu tinggal kita ulek aja sampai halus kayak gini. Kalau udah halus mau aku tambahkan dengan sedikit air panas. Sambalnya tuh emang simple banget, tapi menurut aku ini tuh paling cocok banget buat dimakan sama yang berkuah-kuah. Dan ini aku balik lagi ke ayamnya, ternyata udah empuk, jadi mau aku tambahkan lagi dengan 500 ml air. Lalu tinggal kita masak kembali aja sampai kuahnya ini mendidih dan benar-benar matang. Nah ini tuh request pak suami guys, minta soto ayamnya yang super komplit, jadi aku tambahkan dengan soun, irisan kol, lengkap dengan telur rebus, tomat, jeruk nipis, bubuk koya dan juga sambal. Ini sih auto dipuji-puji pak suami. Kalian jangan lupa di-cook di rumah dan selamat mencoba. Seneng banget deh, sekarang udah nggak perlu lagi antri panjang buat cobain jajanan viral yang satu ini. Karena sekarang tuh aku udah bisa bikin sendiri, rasanya lebih enak dan dapatnya juga lebih banyak. Nah oke deh, jadi pertama-tama kita chopper dulu paha ayam dengan bawang putih dan 1 butir telur. Terus pindahin deh ke wadah yang agak besaran karena mau aku campurin dengan tepung tapioka, saus tiram, kecap asin. Tambahkan juga merica bubuk, gula, garam, penyedap dan sedikit MSG. Tuh kan, kalau bikin sendiri daging ayamnya tuh bisa 95%-nya, jadi rasanya tuh lebih enak gitu loh guys. Nah adonannya ini tinggal kita bungkus aja pakai kulit dimsum. Ini aku pakai kulit dimsum yang bisa buat kukus atau goreng, diameternya 10 cm. Jadi lebih gampang gitu buat kita ngebentuk keriting-keritingnya kayak gini nih. Untuk cara ngebentuknya kalian bisa lihat aja kayak di video ya guys. Terus kita sisihkan dulu aja. Karena lanjut aku mau bikin chili oilnya dulu. Aku mau chopper bawang putih, daun jeruk dan juga cabai kering. Nah step pertama kita tumis dulu cincangan bawang putih ini sampai warnanya tuh agak coklat. Matikan kompor, masukkan daun jeruk, cabai kering yang udah dichopper, cabai bubuk, gula, garam dan juga MSG. Lalu tinggal kita aduk aja sampai tercampur merata. Ini udah jadi, sekarang kita rebus pangsit yang udah kita bentuk tadi. Rebusnya wajib di air yang udah mendidih ya guys, dan kasih sedikit minyak biar nggak saling menempel. Rebusnya juga nggak perlu lama-lama kok, cukup sampai pada ngapung kayak gini, tinggal kita langsung angkat dan tiriskan deh. Untuk sisanya bisa dikukus buat dijadiin stok ya guys. Untuk chili oilnya tadi aku tambahkan juga dengan saus sambal biar lebih medok ya. Kalau udah tinggal diaduk aja sampai merata, dan asli sih ini tuh enak banget guys. Pedesnya nampol, wangi daun jeruk, dagingnya juga masih juicy. Pokoknya kalian wajib banget recook di rumah dan selamat mencoba.
Kalau biasanya aku tuh selalu beli setiap lebaran, tapi kali ini aku tuh mau coba bikin sendiri aja di rumah guys. Karena ternyata bikinnya tuh super gampang, dapatnya juga lumayan banyak. Jadi udah pasti lebih ekonomis ya. Jadi pertama-tama ini tuh kacang tanah setengah kilo mau aku sangrai dulu. Setelah disangrai biarin dulu ya kacangnya sampai bener-bener dingin, baru campurkan dengan 2 butir telur. Bumbu serbaguna desaku marinasi, desaku bawang putih bubuk, dan ladaku merica bubuk. Biar rasanya lebih balance, jadi tambahkan juga dengan 1 sendok makan gula pasir dan juga air. Aduk kacang tanah sama bumbunya sampai tercampur merata. Ini opsional aja ya, kalian bisa tambahkan dengan irisan daun jeruk. Dan paling terakhir tambahkan dengan tepung ketan. Untuk semua takarannya udah aku tulis di teks ya guys. Aduk merata dan emang teksturnya tuh lengket kayak gini nih. Nah oke deh, adonan kacangnya ini tinggal kita goreng aja di minyak yang udah bener-bener panas. Biar nanti tuh hasilnya keribo, jadi gorengnya tuh jangan terlalu banyak. Dan kalau udah masuk minyak ini tuh harus langsung dipisahin kayak gini ya guys. Soalnya kalau udah masuk minyak nanti tuh dia mengeras dan bakal susah gitu loh dipisahinnya. Biar matang merata, gorengnya juga di api sedang cenderung kecil aja ya. Kalau udah kekuningan kayak gini, tinggal diangkat dan tiriskan deh. Dari satu resep ini hasilnya tuh lumayan banyak banget guys. Bikinnya juga gampang kan guys. Asli sih ini tuh super kriuk. Rasanya gurih, wangi daun jeruk, cocok banget deh buat isian kue lebaran nanti. Karena modalnya ekonomis, dapatnya banyak, bikinnya gampang. Jadi jangan lupa ikut dan selamat mencoba. Udah kesekian kalinya aku masak ikan sarden yang mirip banget sama versi kalengan itu loh. Tapi kali ini masaknya mau pakai rice cooker aja biar lebih simple. Nah jadi pertama-tama sembari nunggu ikannya dimarinasi pakai jeruk nipis, aku mau halusin dulu perbumbuan. Bumbunya tuh ada bawang merah, bawang putih, cabai keriting, dan juga tomat. Tomatnya ini aku pakai emang agak banyak ya guys. Nah sambil nunggu bumbunya ini agak tanak, jadi mau aku susun dulu ikannya ke dalam rice cooker. Aku pakainya 1,5 kilo ikan salem, ini tinggal dijajarin aja di dalam rice cooker kayak gini. Terus bagian atasnya ini mau aku kasih irisan jahe, bawang bombay, cabai utuh, dan juga daun salam. Oke deh, balik lagi ke bumbunya. Ini tuh udah tanak, udah menyusut airnya. Tinggal kita tambahkan lagi dengan 200 ml air. Kasih seasoning, gula, garam, penyedap, dan sedikit MSG. Lalu tinggal kita masak aja sampai kuahnya ini mendidih. Nah kalau kuahnya udah mendidih, tinggal dituang aja ke dalam rice cooker dan kita masak sampai mateng. Bikinnya super gampang dan praktis banget kan. Jadi cocok banget nih buat jadi ide menu sahur. Karena bisa ditinggal tidur, jadi kita masaknya tuh sebelum tidur ya guys. Pas sahur kita udah bisa makan ikan sarden yang fresh. Asli sih ini tuh enak banget, bumbunya super wangi, rasanya pedes, asem, gurih. Kalian wajib banget ikut dan selamat mencoba. Dari sekian banyaknya cara ngilangin bau jengkol, kataku sih cara ini yang paling ampuh buat ngurangin bau jengkol di mulut. Nah jadi pertama-tama jengkolnya ini mau aku rendam dulu dengan tepung beras selama 30 menit. Jangan lupa sambil dibelahin juga kayak gini, karena kadang di dalamnya tuh ada yang busuk atau ada belatunya gitu loh guys. Nah kan kalau dibelahin dulu jadi ketahuan. Dan ini jengkolnya tinggal kita cuci berulang aja dengan air bersih. Dan tinggal kita rebus aja jengkolnya dengan 2 kantong teh celup sampai benar-benar empuk. Nah biar ngerebusnya ini hemat gas, jadi aku pakai metode 5-30-7+10 ya guys. Untuk caranya aku kasih keterangan di teks ya guys. Lanjut kita halusin bumbu, ada bawang merah, bawang putih, kemiri, sedikit jahe, cabai keriting, cabai merah, dan juga ketumbar. Bumbunya ini tinggal kita blender aja sampai halus. Kalau udah sisihkan dulu ya, karena lanjut balik lagi ke jengkolnya. Ini udah empuk, tinggal digeprek-geprek aja sampai nanti itu agak gepeng kayak gini tuh ya guys. Dan untuk bumbu yang udah kita halusin tadi, tinggal kita tumis aja di minyak yang udah bener-bener panas. Tambahkan lagi dengan gula merah, daun salam, dan juga kecap manis. Nah oke deh, kalau bumbunya ini udah bener-bener wangi, tanak, dan mateng, baru deh kita masukkan jengkol yang udah digeprek. Tambahkan juga dengan sedikit air, gula, penyedap, MSG, dan sedikit lada. Lalu kita masak lagi sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Nah biar makin medok, karena aku rasa kurang hitam, jadi aku tambahkan lagi dengan kecap manis ya guys. Asli sih aku kalau punya jengkol nggak pernah dimasak yang lain, selalu dimasaknya kayak gini karena rasanya tuh beneran enak banget. Tekstur jengkolnya yang pulen, bumbunya medok, gurih, pedes, manis. Ini tuh dipakai nasi panas aja tuh udah juara banget. Bahkan setiap lebaran ini tuh selalu jadi menu rebutan ketimbang rendang. Jadi jangan lupa ikut dan selamat mencoba. Kata mertua, gini loh caranya bikin lontong yang padat, gak gampang basi, dan juga hemat gas. Jadi pertama-tama aku mau siapin 3 cup beras yang mau aku campurin dengan penyedap, garam, dan juga minyak goreng. Guyur dengan air, dan untuk takaran airnya ini dilebihin ya guys. Di sini aku pakai 5 cup air. Terus tinggal kita masak aja pakai rice cooker kayak masak nasi biasanya. Nah oke deh, sembari nunggu nasinya mateng, aku mau bikin isiannya dulu. Jadi isiannya tuh aku mau pakai oncom yang pedes. Ini oncomnya tinggal kita haluskan aja. Dan di wajan aku tumis bumbu yang udah aku ulek, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan juga cabai keriting. Masukkan oncom, tambahkan sedikit air, kita masak dulu sebentar. Baru deh kita tambahkan dengan irisan daun bawang, garam, penyedap, dan sedikit gula. Nah, oncomnya ini
tinggal kita masak aja sampai benar-benar mateng dan agak kering ya, biar nanti itu nggak gampang basi. Jadi kan bisa disantap di kulkas buat takjil. Oke deh, oncomnya udah mateng. Ini balik lagi ke nasinya. Kalau udah mateng tinggal kita tumbuk aja kayak gini. Bisa pakai ulekan atau pakai apapun itu, yang penting tuh bisa ngalusin kayak gini ya guys. Kalau udah ditumpuk teksturnya tuh bakal lebih padat kayak gini. Jadi tinggal kita peperin aja di atas daun pisang. Kita isi sekitar 1-2 sendok oncom yang udah kita masak tadi. Jangan lupa dirapikan dan tinggal kita bungkus aja kayak di video. Bungkus sampai semua lontongnya ini selesai. Setelah itu kita kukus lagi ya, karena tadi itu adonan lontongnya kita masak sampai mateng. Jadi pas dikukus ini nggak perlu lama-lama, cukup 15 menit aja sampai daunnya ini layu. Sembari nunggu lontongnya mateng, di mangkok aku mau larutin dulu bumbu kacang shinty dengan air panas. Setelah itu mau lanjut aku masak kembali dengan blenderan cabai rawit, tambahkan sedikit air, daun jeruk, gula MSG dan juga sedikit garam. Masak aja di api kecil sampai kuahnya ini mendidih dan mateng. Nah gimana guys, bikin lontong pakai cara ini tuh beneran simple banget. Hemat gas, hasil lontongnya tuh padat dan gak gampang basi. Jadi jangan lupa di cook dan selamat mencoba.